Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Arif Ghazali, NIM 1911420019 dari program studi Ilmu Al-Quran Tafsir Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Baik, adanya video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Takhris Hadis semester 5 dengan dosen pengampu Ibu Syuriani. Baik, di sini saya selaku kelompok untuk menjelaskan masalah riwayat hadis atau mentakhris hadis melalui riwayat pertama, yaitu sebelumnya untuk mentakhris hadis atau ingin mencari suatu hadis, tentu kita harus memahami terlebih dahulu apa itu takhris hadis. Secara etimologi, takhris hadis berasal dari kata khoroja yakhroju, khoroju, yang mendapat tambahan tasydid atau syid'ah pada ra ain fiil menjadi khorojin, yahrojan, takhrojin, yang berarti menampakkan atau mengeluarkan, menerbitkan, menyentuh, menyebutkan atau menumbuhkan. Artinya adalah menampakkan sesuatu yang tidak jelas atau tersembunyi, tidak terlihat atau masih samar-samar. Sedangkan secara terminologi menisbatkan hadis-hadis kepada para ulama hadis yang menyebutkan dalam kitab-kitab mereka baik yang merupakan jawami, sunnah atau musnad. Artinya takhris hadis ini adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh seseorang apabila ingin mencari suatu hadis, baik itu kekuatan, matan, atau sifat hadis tersebut. Baik, takhris hadis melalui riwayat pertama ini adalah merupakan metode yang berdasarkan pada perawi pertama. Artinya dalam mencari hadis pada metode ini adalah menitik beratkan kepada perawi utama atau paling atas suatu hadis, baik perawi tersebut dari kalangan sahabat bila sanadnya muttasil sampai kepada Nabi Muhammad, atau dari kalangan tabi'in apabila hadis tersebut mursal. Adapun langkah-langkahnya yang pertama adalah mengenal perawi atau perawi pertama, mencari hadis yang dimaksud di antara hadis-hadis yang tertera dalam nama perawi pertama tersebut. Artinya ketika nanti kita menjumpai suatu hadis, maka yang kita lihat terlebih dahulu adalah perawi pertamanya. Apabila kita telah melalui perawi pertamanya, maka kita memiliki satu bekal untuk mencari hadis tersebut. Kemudian, adapun tujuan takhris hadis ini adalah mengetahui eksistensi suatu hadis, apakah benar suatu hadis yang ingin diteliti terdapat dalam buku-buku hadis atau tidak. Kemudian, mengetahui sumber otentik atau tidak suatu hadis dari buku hadis apa saja yang didapatkan. Kemudian, mengetahui atau berapa tempat hadis tersebut dengan sanad yang berbeda atau di dalam suatu buku hadis atau dalam beberapa buku induk hadis. Kemudian mengetahui kualitas hadis, makbul atau diterima atau maddu tertolak. Baik, setelah kita mengetahui metodenya dan juga cara-caranya untuk mencari atau mentakhris hadis melalui metode riwayat pertama adalah kita mau mencari dari kitab atau dari musnad contohnya, atau dari kitab apa. Nah, di sini ada yang saya ketahui ada 3 musnad atau 3 kitab yang bisa digunakan untuk mencari hadis melalui metode riwayat pertama. Yang pertama adalah Al-Masanid atau musnad-musnad. Jadi secara kejelasannya, kitab musnad ini adalah kitab hadis yang menyusun berdasarkan sanad-sanad pada tingkat-tingkat atau tingkat sahabat. Pengarang kitab ini mengumpulkan hadis-hadisnya sesuai dengan nama-nama sahabat yang meriwayatkan hadis secara terpisah. Nah, yang terkenal dalam musnad ini adalah yaitu Musnad Ahmad, di mana musnad ini memiliki 20 juz yang meriwayatkan para hadis pertama, riwayat pertama. Kemudian ada Al-Mu'jam atau Mu'jam, yaitu ahli hadis atau kitab yang berisi kumpulan-kumpulan hadis yang berurutan berdasarkan nama-nama sahabat atau guru penyusun negeri sesuai dengan huruf hijaiyah. Di dalam Mu'jam ini ada di contoh-contohnya, yaitu ada Mu'jam Al-Kabir Abu Qasim At-Tabrani, ada juga Mu'jam As-Sasud yang juga merupakan karya At-Tabrani. Kemudian yaitu Kutub Al-Atraf, yaitu ujung hadis. Pengertian kitab Kutub Al-Atraf ini adalah disusun berdasarkan musnad-musnad para sahabat dengan urutan nama mereka sesuai dengan huruf kamus. Jika seseorang ingin meneliti bagian dari hadis itu, maka dapat ditunjuk pada sumber-sumber yang ditunjukkan oleh kitab-kitab
al-atraf tadi untuk kemudian mengambil hadis secara lengkap. Adapun contoh-contoh kitabnya di antaranya adalah Atraf Asy Sohihain, yaitu karya Imam Abu Mas'ud Ad-Dimashqi. Setelah kita mengetahui pengertian takhrij, kemudian apa itu takhrij melalui perawi pertama, kemudian langkah-langkah dan kitab yang akan digunakan untuk mentakhrij itu pada perawi pertama, maka kita akan mencoba terjun langsung atau mencari sesuai dengan metode yang ada pada takhrij metode pertama melalui perawi pertama. Baik, di sini saya akan mencoba mentakhrij hadis dari riwayat Zubair, yaitu bunyi hadisnya adalah An Zubair qala summa innakum yaumal qiyamati inda rabbikum tahtasimun. Jadi di situ ada cuplikan hadis yang perawi pertamanya adalah Zubair. Nah, dalam artinya ada cuplikan matanya, yaitu yang artinya kemudian sesungguhnya kalian pada hari kiamat akan berbantah-bantahan di hadapan Tuhan kalian. Nah, secara arti atau secara perawi sanadnya hadis ini belum lengkap. Nah, apabila kita ingin mencari tahu atau ingin mencari ini sebenarnya hadis riwayat Zubair pada halaman berapa atau sanad lengkapnya seperti apa, kemudian penjelasan kualitas hadisnya seperti apa, maka kita akan mencari pada suatu musnad. Nah, di sini saya memakai musnad Ahmad, yaitu di mana musnad Ahmad ini memiliki 20 jilid. Nah, sedangkan yang saya bawa ini adalah jilid kedua, di mana jilid kedua ini saya berhasil menemukan hadis yang dibacakan tadi atau maksud dari hadis riwayat Zubair tadi. Nah, bagaimana saya menemukan hadis tadi? Yaitu kita akan mencari di mana posisi letak sahabat Zubair tadi. Nah, apabila dalam suatu musnad itu memiliki daftar isi atau mengetahui letak-letak di mana letak para sahabat perawi pertama tadi, maka kita akan menuju langsung ke halamannya. Nah, setelah kita menemukan di mana letak halaman para sahabat tadi, kita bisa melihat atau mencari satu-satu hadis yang sesuai dengan cuplikan matan atau cuplikan awal matan tadi, sehingga hadis yang kita maksud tadi dapat ditemukan. Artinya memang dalam metode ini kita akan sedikit melakukan jerih payah atau usaha berlebih untuk mencari hadis karena akan mencari satu-satu. Nah, setelah saya cari satu-satu terkait hadis yang sesuai tadi, ternyata saya menemukan pada riwayat Zubair, yaitu pada hadis ke-1405, di mana di sini sudah ada keterangannya terkait sama dengan yang saya bacakan tadi. Dan di sini juga sudah ada keterangan kualitas dan ini isnad sahihnya. Artinya sanad-sanad dari hadis ini adalah sahih. Sehingga kita telah menemukan pada halaman terkait Musnad Ahmad yang mencari tahu tentang hadis riwayat Zubair. Nah, kita kan sudah menemukan dalam satu kitab tersebut. Sehingga artinya dalam metode perawi pertama ini kita memang benar-benar memiliki usaha lebih untuk mencari hadis melalui periwayat pertama. Jika di musnad kita menemukan misalnya dalam hadis kita menjumpai hadis riwayat Abu Bakar tentang ini, maka kita dulu cari tahu dulu di hadis Abu Bakar secara satu persatu. Jadi mungkin itu terkait penjelasan dari saya bagaimana mentakhrij hadis melalui perawi pertama. Mungkin dalam penjelasan saya ada kesalahan tutur kata dan kesalahan kalimat, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.